Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. saya Sapari Agustin. Sekarang sudah berada di rumah Abah Dede, Abah Dewa Gede. Sebagai pepuhu Karahayuan Pangitan Panjalu. Sekarang alhamdulillah Abah, bahwa Galunggung itu sudah ditetapkan menjadi Aspiring Geopark Galunggung. Alhamdulillah oleh SK Gubernur nomor 72 tahun 2018. Oke, ya. Di mana konsep pengembangan wisata ini sekarang di dunia yang paling efektif adalah memakai konsep geopark. Oh ya. Taman Bumi. Untuk itu, karena Abah mengetahui tentang Galunggung, kami ingin ada penjelasan tentang bagaimana sejarah Galunggung. Mangga Abah. Ya, jadi terima kasih Pak Safari. Kami ini dari adat ya, Karahayuan Pangawitan Panjalu. Sehari-hari disebut nana teh KGAA ya. KGAA. Ya, Kasepuhan Guru Ageng Adat gitu kan. Nah, ari lengkap nana nama sebetulnya mah Abah teh Kanjeng Pangeran Dr. Andes Haji Dede Sadeli Surya Binangun Kasepuhan Guru Ageng Adat MBA lah kira-kira gitu. Eta lengkapna, tapi ya dipondokeun nama dengan sebutan adat Bah De Wagede. Jadi mau dihijikeun Bah Dewa Gede. Ya, lantaran ieu kita itu mengambil reference itu leluhur kita ya, Eyang Cakradewa. Jadi kalau kita memperhatikan pertanyaan atau apa yang bisa didiskusikan pada hari ini tentang Galunggung, kita ambil saja mulai dari perspektif yang namanya Galunggung itu adalah Galuh Luhung Agung. Galuh Luhung Agung. Jadi Galuh Luhung Agung itu sendiri ya, ini adalah satu konsepsi atau filosofi yang sebetulnya ini nyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan spiritual betulnya. Karena Galuh Luhung Agung itu sendiri merupakan intisari dari adanya makhluk dan holik. Hubungan antara makhluk dengan holik. Iya, makhluk dengan holik. Jadi siapa itu yang namanya Galuh Luhung Agung? Itu adalah holik sebetulnya ya. Tapi tidak berarti bahwa Gunung Galunggung itu adalah holik, tidak begitu. Inilah konsepsi dasar. Sehingga ya mudah-mudahan dengan dibukanya geopark, dengan diintroduksinya geopark, itu orang semakin mengetahui Galunggung teh apa itu sebetulnya ya. Galunggung dalam konsep keadaan yang ada di kami itu adalah Galuh Luhung Agung. Jadi tetap ini Galuh itu sendiri itu adalah hal-hal kedalaman, intisari sebetulnya. Galuh. Luhung itu adalah sesuatu yang tinggi. Kemudian Agung ya itu adalah yang maha besar. Itu siapa? Itu adalah yang maha kawasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mupusti ya atau ngaropea atau menguri-nguri dari Galunggung itu sendiri sebetulnya adalah pendekatan manusia kepada ilahiyah. Sehingga bukan hanya kita itu datang ke sana itu melihat jugrugna gunung, dalam bahasa Sunda itu adalah lain ngajegana wungkul. Tapi kadituna orang kudu bisa ngajaga usina naon eta, usi filosofina, bahasana segala rupa kan itu kan. Jadi artinya ngajega itu adalah bentuk fisik, ada ngajega terus ngajiga. Jadi ngajigakeun. Kumaha ieu teh? Ayeuna zaman kieu ayeuna kudu jiga kumaha tah eta Galunggung teh. Oleh karena itu konsep yang dibawa geopark itu sendiri itu adalah ngajigakeun bagaimana sebetulnya nilai-nilai ilahiyah ini sendiri itu harus dimaknai sebagai satu syukur daripada manusia. Iya. Ciptaan Allah dengan segala keragaman yang ada di Galunggung itu sendiri. Nah, itulah sebetulnya Galuh Luhung Agung. Sehingga datang ke sana itu sendiri yang mudah-mudahan nanti bukan hanya menyaksikan keindahan alam, kemudian keragaman daripada geonya ya, kebumiannya, tapi juga bisa menyaksikan juga keragaman budaya, keragaman adat yang ada di dalamnya. Jadi kita sudah mulai dibuka Galunggung itu adalah Galuh Luhung Agung. Ini adalah nilai tinggi, jadi ada kaitannya dengan Galuh. Galuh itu sendiri di sini adalah Galuh konsepsi. Naon ada Galuh teh? Nah, Galuh itu kan ada 3. Pertama Galuh, Galih, jeung Galeuh. Galih, Galeuh. Iya.
galuh cahayaning ratu, galihna di bening ati, galihna di unggal leuweung. Jadi artinya bagaimana sebenarnya kita melihat Galunggung itu sendiri, itu akan menceritakan sebetulnya di baliknya kita bisa membuka galuh, galih, jeung galihna. Karena kalau diteruskan, galuh cahayaning ratu, galihna di bening ati, galihna di unggal leuweung. Leuweung lawang lawung, panglawungan patimuan penulisan. Nu nulis nu ngalisankeun, lisankeuneun ke rundayan, rundayan anu mupusti. Geus mupusti tapi lain me Gusti. Ya, menganggap kan bagaimanapun juga gunung ini itu adalah makhluk. Jadi kita itu tidak menyembah kepada ciptaan Allah. Kita mah tetap menyembah itu adalah kepada Gusti Allah. Ini adalah satu anugerah daerah Tasikmalaya, dulunya itu daerah Galuh dan sebagainya. Ini apa namanya ditempati atau ditempatkan di sini yang namanya Gunung Galunggung yang mempunyai nilai-nilai filosofi. Hanya saja ya di sini barangkali itu adalah pandangan kami dari adat, karena kami ini sendiri di sana adatnya itu antara lain ajarannya itu adalah Nagara Sari. Di Nagara Sari itu adalah Sari Nagara. Ari ngaranna Nagara, Naraga. Naraga. Jadi sari nu aya di Naraga. Nah, Nagara Sari. Lembur ayeuna eta disebutna hanjatan di Simkuring. Jadi hanjatan dah hanjatan karahayuan. Jadi artinya bagaimana kita hijrah dari keadaan ke keadaan yang lain yang lebih baik. Nah, itulah sebetulnya hijrah. Yaitu nanti kita buka ya. Itu naon sih sebetulnya nu aya di hanjatan teh. Nanti kita dalam suatu waktu ya kita buka kembali ya. Karena yang sekarang ini perlu kita informasikan, bumi alit yang ada di Panjalu sekarang itu adalah pindahan atau alihan dari Nagara Sari. Dari kami gitu dari kan. Galunggung, Bukan dari lembur Karahayuan Pangawitan teh ya. di Panjalu. Mohon di Panjalu. Itu kan pindah. Sekitar Panjalu sana. Oh iya, sekitar Panjalu ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita kemukakan ini akan membuka wawasan orang adat itu memelihara aturan. Kalau ada aturan artinya ada standar. Standar untuk apa? Standar untuk aturan. Jadi aturan balarea. Tapi alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Abah barusan, ternyata karena pilar geopark itu ada 4. Konservasi, edukasi, ya, pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Ada kaitannya dengan penjelasan Abah tadi yang nanti dibahas satu persatu. Oke. Nah, itu ya. Artinya sangat bagus sekali. Ini konsep Geopark Galunggung yang dikembangkan oleh UNESCO dengan penjelasan Abah tadi. Bahkan Pak Safari sebetulnya ya kami dalam hati itu mengharapkan Geopark itu menjadi semacam rawayan. Rawayan itu adalah jembatan. Jembatan di antara kita-kita ini semua. Sehingga gambarnya itu sendiri adalah rawayan seperti segitiga gitu. Seperti itu. Untuk menyatukan ya, kebersamaan. untuk menghubungkan ya. Untuk menghubungkan seluruh ya komponen masyarakat. Bagaimana pokok pikiran daripada orang adat, bagaimana pokok pikiran daripada para budayawan, bagaimana pokok pikiran para ilmuwan dan sebagainya. Itu kan itu perlu dijembatani. Inilah sebenarnya dalam konsep Abah sebenarnya dulu sudah menyiapkan logo dari Gunung Galunggung itu sendiri adalah rawayan. Insya Allah dengan penjelasan Abah Gede barusan tentang Galunggung yang sangat terkait dengan Geopark yang perlu dikembangkan di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan supaya kami bisa menyambung konten-konten lain yang bermanfaat bagi semua pihak. Dan lebih penting lagi, mohon komentar dari seluruh masyarakat baik di Tasikmalaya maupun di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.